Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih yang kau beri, oh haleluya. Yesus ku sembah kau, oh namamu ditinggikan, namamu dipuji, kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah kita saat ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk terus dapat memuliakan Tuhan. Dan saya percaya saudara pun juga merindukan suasana seperti ini. Tetapi berdoalah supaya dalam waktu dekat kita bisa kembali beribadah bersama-sama dalam gedung gereja. Dan tentunya dengan satu suasana yang dirindukan oleh banyak kita, yaitu kita bisa memuliakan Tuhan dengan rasa nyaman karena ada dalam gedung gereja. Tapi saya berdoa supaya ini tidak mengganggu akan konsentrasi saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tapi pastikan hari ini menjadi hari yang luar biasa karena kebenaran firman Tuhan akan memberkati setiap kita. Dan mari sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita satukan hati dan kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dapat pelajari boleh memberkati setiap kami. Dan tentunya kami percaya Tuhan bahwa urapan yang luar biasa mengalir atas setiap kami. Dan kami percaya dan urapan yang luar biasa itu akan membuat kami mengerti betapa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Urapi kami, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi senang sekali karena hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar tentang penyertaan Allah yang sempurna. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini kita akan membaca satu nats firman Tuhan yang saya percaya tidak asing buat kita sekalian, yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan firman Alkitabnya, supaya ketika firman Tuhan dibacakan, Bapak Ibu juga boleh mengikutinya. Dan sebentar, hamba Tuhan, Pastor Robert akan membacakan akan firman Tuhan ini buat kita, dan saya berdoa supaya setiap kita yang mendengar, saudara diberkati. Mari Pastor Robert, saya persilakan untuk membacakan firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka, dan lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan yang luar biasa kita sudah dengarkan, dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan saudaraku, ada bagian yang sangat menarik buat saya ketika firman Tuhan tadi dibaca. Dan kalau saudara tadi mendengar pada ayat yang ke-23, di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus sedang tertidur. Saya tertarik dengan ayat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat sesuatu yang luar biasa, di mana ada kalimat yang berkata, Yesus tertidur. Yesus tertidur. Dan ketika Yesus tertidur, tiba-tiba sekonyong-konyong angin taufan datang melanda akan mereka. Dan pada waktu itu air dalam danau itu diangkat sedemikian rupa, kalau orang katakan itu seperti ombak begitu, ya memang ombak. Dan ombak itu menerjang akan perahu itu dan membuat perahu itu mulai oleng ke sana dan kemari. Bahkan firman Tuhan katakan air itu mulai masuk ke dalam perahu itu. Dan saudaraku, Yesus tertidur. Dan yang buat saya tertarik adalah bagaimana mungkin Yesus bisa tidur dalam keadaan ombak yang sedemikian rupa. Dan bagaimana Yesus juga bisa tertidur sementara kapal itu diangkat, diturunin, diangkat, dan itu sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa nyaman begitu. Dan berikutnya bagaimana Yesus bisa tidur sementara murid-murid sedang panik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, dan ini yang membuat saya jadi tertarik. Ada apa sebenarnya? Mengapa Yesus bisa tidur dalam kondisi seperti itu? Kesimpulan sementara dalam ayat yang ke-23 ini, bahwa Yesus memiliki rasa nyaman dalam hidupnya. Dia memiliki rasa damai dalam hidupnya. Sebab hanya orang yang memiliki rasa nyaman dan orang yang memiliki rasa damai yang bisa menikmati istirahatnya. Itulah sebabnya saudaraku, kalau saudara mau istirahat dengan nyaman dan tenang, milikilah rasa damai,
rasa nyaman. Nah, saya percaya sebentar kita akan belajar lebih jauh mengapa Yesus bisa membawa satu suasana yang luar biasa bagi kehidupannya sendiri. Dan bagaimana dengan murid-murid Yesus? Meskipun dia bersama-sama dengan Yesus, tapi mengapa Yesus bisa tenang, tapi murid-murid justru dalam kepanikan? Sesuai dengan tema kita hari ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Maka hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat setidaknya ada 3 dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika berbicara tentang 3 dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya setiap saya dan saudara dirindukan setelah ini saudara bisa melihat apa yang saudara rasakan dari dampak penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang pertama, saudaraku, mari kita lihat ayat yang ke-22. Dampak penyertaan Tuhan yang pertama pada ayat yang ke-22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka. Poin yang pertama, dampak dari penyertaan Tuhan adalah rencana Tuhan pasti jadi. Menarik sekali firman Tuhan katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan bagi saya, saudaraku, jika Yesus yang mengajak kita, jika Yesus yang mengundang kita, jika Yesus yang benar-benar mau membawa kita, saya percaya mereka pasti sampai. Meskipun kenyataannya, seperti yang tadi kita baca, bahwa ketika dalam perjalanan, tiba-tiba yang terjadi adalah bahwa muncul taufan. Bahkan perahu diombang-ambingkan. Bahkan mereka panik dan firman Tuhan katakan bahwa murid-murid berteriak kepada Yesus, Guru, Guru, kita binasa. Dalam terjemahan lain dikatakan, Guru, Guru, kita tenggelam. Tetapi saudaraku, karena Yesus yang mengajak, saya percaya apapun yang terjadi, pasti akan tiba di seberang. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Jika kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada atas kita, maka saya percaya apapun kondisi yang kita alami, jika Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar, percaya saja, aku bersamamu, aku menyertaimu. Maka percayalah saudaraku, jika kita tahu siapa yang mengundang kita, maka tidak ada alasan untuk buat kita itu merasa bahwa kita akan terdampar, kita tidak akan pernah sampai, dan itu membuat kita tidak pernah kemana-mana. Tapi percayalah, jika Tuhan yang mengundang setiap kita, Tuhan yang mengajak kita, Tuhan yang membawa kita, maka kita akan sampai pada tujuan sebagaimana yang Tuhan aturkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudaraku, dalam kehidupan kekristenan, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, jika saudara percaya bahwa Tuhan adalah nahkoda bagi kehidupan saudara, bahwa Tuhan adalah pemimpin bagi kehidupan saudara, maka percayalah, Tuhan akan membawa setiap saya dan saudara ke tempat yang Ia mau, dan kita pasti sampai di sana. Itulah sebabnya bagi saya, dampak yang pertama ini, dampak penyertaan Tuhan, bagi saya, bahwa Tuhan pasti akan membawa saya tiba di seberang, tiba di satu tempat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Poin yang kedua, saudaraku, dampak daripada penyertaan Tuhan bagi saya tidak perlu takut, saudaraku. Tidak perlu ada ketakutan dalam kehidupan kita. Tidak perlu ada sesuatu yang kita risaukan dalam kehidupan kita. Tidak perlu ada sesuatu yang membuat kita itu jadi gelisah atau kurang percaya. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-23 sampai 24, saya akan bacakan ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Dan murid-murid berteriak kepada Yesus, Guru, Guru, kita binasa. Yesus pun bangun dan ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, ada bagian yang menarik di sini, dikatakan ketika mereka sedang berlayar. Dalam bahasa lain atau dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa ketika perahu itu berjalan baik-baik saja, ketika semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, Yesus tertidur. Nah, saudaraku, yang menarik di sini adalah bahwa terkadang
bahwa dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan semuanya berjalan baik-baik saja. Semua berjalan lancar-lancar saja. Dan itu memang adalah sesuatu yang baik, menyenangkan buat kita. Saya pun juga senang kalau dalam kehidupan saya baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi mari saudara perhatikan bahwa ketika semuanya baik-baik saja, bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan muncul proses dalam kehidupan kita. Proses diizinkan oleh Tuhan hadir dalam kehidupan kita merupakan satu bagian daripada perjalanan kehidupan kerohanian kita. Dan jika dalam kekristenan kita tidak ada proses yang mengganggu kehidupan kita atau yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, maka kehidupan kita tidak akan pernah mengalami peningkatan. Bahkan tidak akan pernah mengalami suatu pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan bahwa murid-murid ketakutan dan dipakai bahasa bahwa guru kita binasa. Saudaraku, kalau kita lihat dalam konteks ini, maka sebenarnya sehebat apapun murid-murid Yesus pada waktu itu yang terkenal suka mencari ikan, suka penjala, kemudian memang pekerjaannya mencari ikan, pada satu kali, pada satu titik, mereka juga ketakutan, bahkan mereka takut mati. Ya, saya tidak berkata bahwa ya aneh kalau mereka takut mati. Saya tidak berkata demikian. Tetapi orang sekaliber mereka pada satu titik juga mereka mengalami rasa takut yang luar biasa. Saudaraku, dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan memang harus mengizinkan itu dalam kehidupan kita. Dan saya merasa, saudaraku, bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa meskipun semua baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, kita tetap memerlukan Yesus. Seringkali atau kita dapati kehidupan kita sendiri ketika semua baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Ketika semua baik-baik saja dan semua terhandle dengan baik secara otomatis pula, kita mengatakan, Tuhan nanti dulu dah. Bahkan maaf bicara kalau saya pakai kata ini, saudaraku. Kadang-kadang kita itu justru datang kepada Tuhan, itu karena kita sungkan sama Tuhan. Bahkan tidak jarang kita menitipkan Tuhan di dalam gedung gereja dan kita menjumpai Tuhan pada hari Minggu atau kita menjumpai Tuhan pada saat ibadah dan kemudian kita seolah-olah membantu Tuhan dan memberikan persembahan. Padahal sebenarnya kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Di saat semua tenang, semua baik-baik saja, semuanya lancar, sebenarnya saudaraku ini adalah tanda bahwa kita perlu Tuhan. Ada banyak kali saya jumpai justru orang mencari Tuhan ketika mereka menghadapi masalah. Tapi saya berdoa, saudaraku, dalam kondisi sebaik apapun saudara, carilah Tuhan. Dalam kondisi sebaik apapun saudara, ketahuilah bahwa Tuhan bersama-sama saudara dan Tuhan ingin menjamin kehidupan saudara. Saya mendapatkan satu istilah yang luar biasa bahwa terkadang, saudaraku, Tuhan ingin mengambil sesuatu dari tangan kita dengan tujuan supaya tangan kita kosong. Dan dengan tangan kita yang kosong, kita berpegangan selalu dengan Tuhan. Ketika kita memegang sesuatu yang tentunya bukan Tuhan, maka kita tidak memerlukan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan tangan kita kosong, Tuhan mau supaya hanya tangan Tuhan yang kita gapai dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita tidak ada alasan untuk takut. Mengapa? Sebab kita bersama-sama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, saudaraku, apa dampak dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Poin yang ketiga yang saya rasakan, karena saya percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, maka dampak yang ketiga adalah saya makin mengenal Allah saya. Saudara makin mengenal Allah saudara. Dan karena kita makin mengenal Allah, saya percaya, saudaraku, tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa Tuhan tidak menyertai saya. Itulah sebabnya mari kita lihat ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang dengan yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Ada kata yang menarik di sini, saudaraku. Di manakah kepercayaanmu? Dalam terjemahan lain dikatakan, di manakah
imanmu. Dan ada dikatakan juga, mengapa kamu tidak percaya? Tapi saya suka dengan terjemahan The Message. Dikatakan, mengapa kamu tidak mempercayai aku? Saya suka sekali dengan hal ini. Ini lebih pribadi, saudaraku. Ini lebih pribadi di mana Tuhan berkata kepada murid-muridnya dalam kondisi yang panik, dalam kondisi yang tidak menguntungkan buat mereka. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu tidak percaya saya? Saudaraku, seringkali kita berkata, Tuhan, saya tahu caranya. Dan kita berusaha untuk menolong Tuhan, memberitahu Tuhan cara, metode, dan segala macam. Tapi saudaraku, saya ingin sampaikan buat saudara sekalian, bahwa kerinduan Tuhan adalah kita percaya kepada Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar saudara tahu apa yang dia sudah pernah lakukan. Bukan saudaranya sekedar memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya semakin hari kita semakin mempercayai Tuhan. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, maka artinya kita juga sedang mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tidak sekedar hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi jika kita mempercayai Tuhan secara pribadi, itu artinya kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, saudaraku, di mana banyak keluhan di sana sini, dan ya, kalau saudara lihat media sosial dan lain sebagainya, banyak orang menggerutu ini dan itu. Saudaraku, saya tidak berkata bahwa mereka lemah iman atau mereka tidak percaya Tuhan. Tapi saya mau katakan buat saudara sekalian bahwa inilah memang kondisi dunia sekarang ini. Tetapi saya berdoa, saudaraku, supaya setiap kita, apapun kondisi yang Bapak Ibu Saudara alami, hadapi dan jalani saat ini, tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebab dengan kita percaya kepada Tuhan, maka kita makin mengenal Tuhan. Pada ayat yang ke-25, ada satu kalimat yang tadi dikatakan, siapa gerangan orang ini? Ini menunjukkan bahwa ternyata begitu kondisi selesai, murid-murid baru bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Bukankah murid-murid bersama-sama dengan Yesus? Bukankah murid-murid juga melihat bagaimana Yesus membuat mujizat? Bukankah murid-murid juga mendengar bagaimana Yesus mengajar? Tapi pada satu titik, murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini? Pada ayat-ayat sebelumnya, mereka memanggil Yesus hanya sebatas pada sebutan guru. Tetapi setelah kejadian itu, murid-murid baru tahu, siapa yang dapat meredakan angin? Siapa yang dapat meredakan ombak yang sebegitu kuat? Kecuali Sang Pencipta, kecuali Allah sendiri. Dan itu semua ada di dalam Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa murid-murid pada awalnya hanya mengenal Yesus sebatas guru. Tetapi pada akhirnya murid-murid tahu bahwa Yesus bukan sekedar guru, tetapi Dia adalah Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang, saya ingin mengajak saudara, saya ingin menantang saudara. Apakah saudara hanya mengenal Yesus sebatas guru? Sebatas pengajar yang luar biasa? Sebatas orang hebat yang pernah ada 2000 tahun yang lalu? Atau mungkin saudara menganggap Yesus hanya sekedar Tuhannya orang Kristen? Tapi sekali lagi saya mau beritahu buat saudaraku, bahwa menjadi Kristen itu mudah. Tetapi untuk benar-benar saudara mempercayakan hidup saudara kepada Yesus, itu perlu pergumulan. Tetapi saya percaya ketika saudara benar-benar memberikan hidup saudara, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, terlepas daripada apapun sebutannya, mau Kristen, mau anak Tuhan, mau anak Allah, terlepas daripada itu semua. Tapi kalau saudara mau menyerahkan secara pribadi, kehidupan saudara mutlak kepada Tuhan, maka saya percaya, saudara akan makin mengenal Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, yang paling penting buat kita adalah, biarlah hari demi hari, kita makin mengenal Tuhan. Dengan makin mengenal Tuhan, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu risau, bahkan saudara nggak perlu meragukan akan Tuhan. Sebab kalau Tuhan menyertai kita, maka percayalah, bukan sekedar ucapan yang menyertai kita, tapi Tuhan secara pribadi, Tuhan Yesus Kristus, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa
bahkan hari esok juga menjadi hari yang luar biasa, bahkan setiap hari akan menjadi hari yang luar biasa. Mengapa? Karena kita bersama-sama dengan Yesus. Kita percaya bahwa penyertaan yang sempurna, dan saya berdoa biarlah waktu-waktu ke depan kita terus merasakan penyertaan Allah yang sempurna. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu bersama-sama kami, dan bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Kiranya anugerah-Mu yang luar biasa itu terus memimpin kami Tuhan, untuk memasuki, menjalani hari-hari kami, dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan makin kuat, dan kami akan makin dibawa oleh Tuhan, untuk memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, dan lihat penyertaan Tuhan ada atas kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jalanmu tak terselang oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, oh Yesus, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, oh Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Kau hadir di sini.
Puji nama Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan dan juga mendengar sebuah lagu yang menguatkan kita. Saya berdoa kita terus dikuatkan oleh Tuhan, kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Jangan lupa saudara, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Aldo Sihaan. Beliau adalah gembala di kota Philadelphia, Amerika. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari terus dekatkan diri kepada Tuhan. Mari terus tonton ibadah online di GBI Faith Unlimited. Saudara bisa subscribe, saudara bisa likes, saudara bisa pencet loncengnya untuk mendapatkan update-update dari GBI Faith Unlimited melalui YouTube. Bisa ibadah online atau juga bisa cover lagu-lagu rohani yang menguatkan. Jemaat juga diingatkan untuk jemaat dapat memberikan persembahan, baik persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan dengan bank transfer, atau juga ada barcode yang tersedia untuk memudahkan jemaat untuk memberikan persembahan. Mari kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan, atas setiap lagu-lagu, atas setiap penyembahan yang kami naikkan. Kami berdoa Tuhan, agar setiap apa yang kami terima dapat menguatkan kami di masa-masa sulit ini. Berdoa untuk jemaat-Mu yang memberi persembahan baik mingguan, baik perpuluhan, agar Engkau pandang sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, dan sebentar lagi kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnismu, diberkatilah studi dan perkuliahanmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Alfa